Pertandingan super panas dan penuh drama tersaji di lanjutan ACL2 2025 ketika Persib Bandung menantang Lion City Sailors di Stadion Bishan, Singapura. Meski kapasitas stadion hanya sekitar 15.000 kursi, suasana malam itu berubah total. Ribuan bobotoh memadati tribun dan membuat atmosfer layaknya laga kandang Persib. Lautan biru bergemuruh sejak sebelum kick-off, menambah tensi duel dua tim yang sama-sama mengejar tiket ke 16 besar. Sejak peluit awal berbunyi, kedua tim langsung menampilkan duel intens di lini tengah. Persib yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar, tampil dengan kontrol permainan yang sangat baik. Bojan Hodak terlihat menyiapkan formasi yang fokus pada dominasi lini tengah, menurunkan Mark Klok, Tom Hai, dan satu gelandang bertahan yang menjaga keseimbangan transisi. Klok dan Hai diberi kebebasan ekstra untuk mengatur ritme, mencari ruang dan mengatur arah serangan, sementara gelandang bertahan menjaga kedalaman agar Persib tidak mudah diterkam serangan balik Sailors. Lion City Sailors sendiri tampil disiplin dalam pola bertahan medium block. Mereka tidak tergesa-gesa naik, tidak mudah terpancing pressing, dan lebih memilih menutup ruang untuk memaksa Persib memutar bola ke samping. Pendekatan ini terbukti cukup efektif karena meski Persib unggul dalam penguasaan bola, mereka kesulitan menembus kotak penalti Sailors di 20 menit pertama pertandingan. Peluang emas pertama Persib hadir pada menit ke-18. William Barros memanfaatkan kesalahan antisipasi back Sailors, berhasil menusuk dari sisi kanan dan mengirim bola ke depan gawang. Ribuan bobotoh langsung berdiri karena Tom Hai berada dalam posisi ideal untuk menembak. Namun Hai sedikit terlambat bereaksi sehingga back Sailors datang dan menyapu bola keluar. Momen itu membuat pelatih Bojan Hodak terlihat menepuk kepala sambil menginstruksikan para pemainnya untuk lebih tenang dalam pengambilan keputusan. Tidak berselang lama, Sailors langsung membalas. Maxime Lestien yang menjadi motor serangan tim tuan rumah menggiring bola melewati satu pemain Persib sebelum melepaskan umpan silang rendah ke Anderson Lopez. Sayangnya bagi Sailors, Lopez terlambat satu langkah dan bola hanya melewati area kotak penalti tanpa tersentuh. Pendukung tuan rumah serempak menepuk dahi, menyadari peluang itu semestinya bisa menjadi gol pembuka. Memasuki menit 30, pertandingan berubah menjadi duel taktis yang menarik. Persib mencoba membangun pola dari belakang dengan sabar, memainkan kombinasi umpan pendek di tengah dan sesekali melakukan switching play ke sektor sayap. Namun, pola serangan ini sering dipatahkan oleh blok pertahanan Sailors yang sangat rapat. Setiap kali Klok atau Hai menerima bola, selalu ada dua pemain Sailors yang mendekat, menutup jalur operan ke lini depan. Di sisi lain, skema serangan balik Sailors sebenarnya cukup berbahaya. Lestien dan Lopez memanfaatkan kecepatan mereka dengan baik, terutama ketika Persib kehilangan bola di area tengah. Beberapa kali Persib sempat terlihat kelabakan saat transisi, tetapi koordinasi lini belakang yang dipimpin oleh bomber-bomber bertahan Maung Bandung mampu meredam ancaman tersebut. Hingga babak pertama usai, meski Persib unggul dalam kualitas permainan dan peluang, skor tetap 0-0. Bobotoh tetap bernyanyi keras memberikan dukungan dan keyakinan bahwa gol akan segera datang di babak kedua. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Persib terlihat lebih agresif, meningkatkan tempo, dan menekan Sailors lebih dalam. Hodak meminta para pemainnya bermain lebih vertikal dan berani mengambil risiko di area sepertiga akhir. Hasilnya terlihat pada menit-menit awal babak kedua ketika Klok melepaskan tembakan jarak jauh yang masih bisa ditepis kiper Sailors. Gol yang ditunggu akhirnya datang. Persib memecah kebuntuan melalui skema sepak pojok pada menit 56. Bola kiriman Klok mengarah ke tiang jauh di mana William Barros sudah bersiap. Dengan lompatan tinggi dan timing presisi, Barros menanduk bola dengan keras ke pojok gawang. Bobotoh meledak. Stadion Bishan bergetar. Persib unggul 1-0 dan momentum sepenuhnya berubah menjadi milik mereka.
Setelah tertinggal, Sailors mencoba meningkatkan intensitas serangan. Mereka mulai menaikkan garis pertahanan dan lebih berani menekan lini tengah Persib. Dan usaha itu membuahkan hasil pada menit 68 ketika Lestian melakukan aksi individu dari sisi kanan, menusuk ke dalam, lalu melepaskan tembakan keras yang sempat membentur pemain Persib dan berubah arah. Kiper tidak sempat mengantisipasi dan skor berubah menjadi 1-1. Namun, kegembiraan tuan rumah tidak bertahan lama. Persib tidak terpengaruh oleh gol tersebut dan langsung merespons lewat serangan cepat. Pada menit 74, skema kombinasi 1-2 antara Klok dan Haye membuka ruang besar di depan kotak penalti. Haye kemudian melepaskan umpan terobosan sempurna ke Ciro Alves yang masuk dari sisi kiri. Dengan ketenangan tinggi, Ciro menempatkan bola melewati kiper Sailors. Gol cantik, Persib kembali unggul 2-1. Sisa pertandingan berlangsung sangat panas. Sailors menggempur habis-habisan lewat crossing dan umpan-umpan direk, tetapi pertahanan Persib bermain sangat disiplin. Teja Paku Alam tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, sementara 3 bek Persib memenangi duel udara demi duel udara. Hodak juga memasukkan beberapa pemain bertahan untuk mengamankan keunggulan. Di menit-menit akhir, Sailors nyaris menyamakan kedudukan ketika Lopez mendapat ruang tembak di dalam kotak penalti. Namun sepakannya masih melambung di atas mistar. Bobotoh bersorak lega, sementara para pemain Sailors terlihat frustrasi. Akhirnya peluit panjang berbunyi. Persib Bandung menang 2-1 dalam laga yang penuh tensi, penuh strategi dan penuh drama. Kemenangan ini bukan hanya menegaskan kualitas Maung Bandung sebagai salah satu tim paling solid di ACL2 musim ini, tetapi juga memperlihatkan mental juara yang kuat di tengah tekanan besar. Persib pulang dengan 3 poin krusial, sementara Bobotoh yang hadir di Singapura merayakan kemenangan besar dengan nyanyian panjang yang menggema hingga para pemain meninggalkan lapangan. Untuk video thumbnailnya, skor sudah ditulis besar-besar biar langsung mencolok ya guys. Apa yang ditampilkan Bobotoh di Stadion Bishan bukan sekadar dukungan biasa. Itu adalah bentuk loyalitas tanpa syarat yang hanya dimiliki sedikit klub di Asia. Meski laga digelar jauh dari Bandung, atmosfer yang mereka ciptakan benar-benar mengubah warna pertandingan. Di stadion yang kapasitasnya relatif kecil, suara Bobotoh justru menjadi elemen paling dominan. Nyanyian mereka yang ritmis, gemuruh drum, serta warna biru yang memenuhi hampir seluruh tribun membuat pertandingan ini seakan berlangsung di Sijalak Harupat, bukan di Singapura. Yang membuat dukungan Bobotoh begitu istimewa adalah konsistensi dan kekompakan mereka. Tidak ada jeda, tidak ada momen ketika suara melemah. Dari menit pertama hingga menit ke-90, vokal mereka tetap menggelegar. Bahkan ketika Sailors berhasil menyamakan skor menjadi 1-1, Bobotoh tidak terdiam. Justru, suara dukungan semakin keras seperti memberikan energi tambahan kepada para pemain Persib yang terlihat tetap tenang dan percaya diri. Momentum inilah yang kemudian membantu Persib bangkit cepat dan mencetak gol kedua melalui Ciro Alves. Keberadaan Bobotoh juga berdampak secara psikologis pada jalannya pertandingan. Para pemain Persib terlihat lebih berani mengambil resiko, lebih percaya diri dalam duel, dan lebih tenang dalam mengatur tempo. Sorakan besar dari Bobotoh setiap kali pemain memenangkan duel atau melakukan tackle bersih membuat energi Persib terus terjaga. Dalam laga sebesar ini, mentalitas adalah faktor penentu, dan Bobotoh menjadi pondasi mentalitas tersebut. Mereka bukan hanya penonton, melainkan bagian aktif dari struktur kemenangan Persib. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana Bobotoh menjaga sikap tertib meskipun jumlah mereka sangat besar. Mereka datang dengan cara yang rapi, mengisi tribun dengan formasi koreografi sederhana namun penuh makna, serta bertindak seolah membawa identitas Persib ke negeri orang. Dukungan semacam ini jarang ditemukan. Tidak semua klub memiliki komunitas yang berani menempuh jarak jauh dan tetap tampil sekompak itu pada laga tandang. Hingga menit
terakhir ketika Sailors menekan habis-habisan, Bobotoh tidak berhenti bernyanyi. Bahkan pada masa injury time, suara mereka semakin keras, seperti memberikan dorongan terakhir agar pemain bertahan Persib tetap fokus. Ketika peluit panjang berbunyi, suara euforia Bobotoh langsung memecah malam Singapura, meninggalkan kesan mendalam bahwa Persib bukan hanya sekadar tim, tetapi sebuah identitas besar yang hidup dalam dada ratusan ribu orang. Secara keseluruhan, penampilan Bobotoh di laga ini menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kelompok supporter paling kompak dan berdedikasi di Asia Tenggara. Energi mereka mempengaruhi permainan, mental, dan atmosfer stadion secara signifikan. Mereka bukan hanya menyaksikan kemenangan 2-1, tetapi juga menjadi bagian yang membantu menciptakan hasil itu. Dengan dukungan sebesar ini, tidak berlebihan jika Persib memiliki keberanian untuk bermimpi lebih jauh di ACL2. Karena selama Bobotoh terus berdiri, bernyanyi, dan menyatu dalam warna biru, Persib tidak pernah benar-benar bertanding sendirian. Skor lengkapnya biar muncul di thumbnail video ya guys.